Seorang bocah datang ke kota, mengeluarkan uang koinnya, menaruhnya di papan catur. Berkata dia ingin berjudi. Seketika paman ini tertawa. Bisakah seorang anak bermain catur? Namun, tidak sampai 10 gerakan. Dia sudah kalah. Paman itu pun melipat gandakan taruhan, meminta bantuan temannya. Akhirnya tidak sampai 30 langkah. Dia juga kalah. Lalu yang ketiga, keempat, kelima, satu persatu pria dewasa dikalahkan bocah ini. Dia memenangkan satu persatu pertandingan. Perlahan-lahan, uangnya semakin banyak. Dan saat itu juga, di sudut ruangan, seorang pemain handal duduk di sana. Karena tangan kiri adalah prostetik, orang-orang memanggilnya Heldo. Heldo tidak bermain catur dengan anak laki-laki itu. Sebaliknya, diundang makan malam. Ketika makan, Heldo mengatakan kekurangan bocah itu, dan bertanya apakah dia ingin belajar catur dengan dirinya. Bocah itu dengan tegas menyetujuinya. Beberapa minggu yang lalu, dia bermain dengan seorang master. Master baru bermain 10 langkah. Dia sudah dikalahkan. Kakak bocah itu mencari master, berharap dia bisa mengajari adiknya. Tapi master bernama Huan malah memperkosanya. Ketika kakaknya tiba di rumah, dia menggantung dirinya. Bocah bernama Guiso bersumpah, dia akan membalaskan dendam kakaknya. Dia mengikuti Heldo, datang ke sebuah kuil. Kepalanya dicukur, dan dia mulai berlatih. Pelajaran pertama, mengingat tata letak. 5 detik 1 lembar. Karena waktunya sangat singkat, Guiso hanya bisa menghafal beberapa langkah. Pelajaran kedua, tidak hanya harus cepat, otak juga melihat jelas. 20 langkah catur. Setiap selesai berlatih, dia harus menyusun 1 buah batu. Musim dingin telah datang, dan batu di tanah semakin banyak. Kemampuan bocah itu juga semakin baik. Hitam melawan putih. Dia saat ini sudah menang dari Heldo. Semua jenis catur yang tidak populer, dia bisa menuliskan semuanya dalam 5 detik. Tapi ingin mengalahkan Huan, kemampuannya masih kurang. Untuk menjadi pemain catur yang hebat, perlu belajar bermain catur buta. Heldo menguncinya di sebuah ruangan, tanpa melihat papan catur. Bermain catur dengannya di luar. Tingkat kesulitan mencapai 99,99%. Pertandingan pertama, Guiso kalah. Kedua, ketiga, dari pagi hingga malam, dia belum memenangkan permainan. Dia merasa frustasi dan menangis. Di ambang kehancuran, ingatannya dipenuhi kejadian ketika kakaknya gantung diri. Seketika, dia seperti gila, terus mendobrak pintu. Keesokan paginya, Heldo datang ke rumah itu lagi. Dia mengira bocah itu sudah menyerah. Tapi tiba-tiba, 11에 14, 14에 14, 7에 10, 5에 12, 5에 9, 13에 16, 17에 10. 11에 19. 단수. akhirnya Guiso menang. Dia berjalan keluar, dan dinding tembok itu membuat dia berlatih sendiri. Dia meminta Guiso membantunya bermain curang. Dia memasang kamera di tangannya, dan bocah itu akan melihat dari layar monitor. Dengan kerjasamanya, Heldo memenangkan banyak uang, tapi berjalan di pinggir sungai. Bagaimana mungkin tidak ada sepatu yang basah? Di permainan berikutnya, lawan mengetahui rahasianya. Mereka mengirim anak buah untuk membunuh Heldo dan Guiso. Heldo tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk Guiso. Dia akhirnya mati tertusuk. Dan anak itu karena tubuhnya kurus. Dia masuk ke gang sempit, melarikan diri. Setelah melewat ini, Guiso menyadari, balas dendam ini tidak segampang belajar bermain catur. Asalkan tinjunya kuat, dia baru memiliki hak untuk hidup. Demi membalaskan dendam kakaknya, dia mulai berlatih seperti orang gila, menggantung diri terbalik di balok. Setiap 2 gerakan, melakukan 1 set crunch. Selesai bermain catur, keringatnya ada di sekujur tubuhnya. Setelah 10 tahun kerja keras, anak kecil itu telah menjadi pria berotot dengan keterampilan catur yang luar biasa. Sekarang, dia ingin membalas dendamnya. Orang pertama adalah pria ini. Saat itu dia yang menikam Heldo hingga mati. Dia berjalan ke Guiso, dengan 1 pukulan menjatuhkannya, lalu merebut pisau dari tangannya. Kemudian wajahnya
ditempelkan di atas dinding, menggosoknya dengan gila. Dia ingin menyerang, tapi akhirnya dipukul lagi. Melihat situasi ini, dia lalu melarikan diri. Guizhou tidak mengejarnya, karena dia tahu, pria itu pasti akan membawa orang untuk menemukannya. Demi membalaskan dendamnya, dia akan menghabisi mereka semua. Keesokannya, pria itu membawa kawanannya datang. Guizhou berjalan ke kamar mandi, membungkus bidak catur dengan pakaian, membuat sarung tinju. Saat lawan muncul, langsung dipukul. Tapi hanya beberapa pukulan, mereka dijatuhkan oleh Guizhou. Seorang pria gendut berlari, mendorong Guizhou ke tembok, lalu melemparnya ke atap. Tapi menahannya, lalu memberinya pukulan keras. Memukul kepala si gendut, lalu dengan sarung itu, membuat si gendut terlempar. Saat ini tersisa pria ini. Perkelahian tadi, telah menguras staminanya, dan pria ini sebelum berkelahi dengannya, dia menutup lampu, kemudian tembak mata Guizhou dengan senter, berusaha menusuknya, lalu segera menutup senternya. Ketika senter dinyalakan lagi, Guizhou sudah ada di sisinya. Keduanya mulai berkelahi. Guizhou memegang tangan wajahnya dan tidak melepaskannya, terus memukulnya di dalam toilet. Satu tinjuan keras, akhirnya menjatuhkan pria ini. Keesokan harinya, bos pria itu, bernama Hesou. Saat itu dia yang mengirimkan anak buahnya, membunuh mereka berdua. Dia adalah master judi. Guizhou ingin bermain catur dengannya, dan membiarkan dia memulai permainan. Bagi Hesou, ini jelas penghinaan. Dengan rasa marah, dia mempertaruhkan rumah, mobil, bahkan wanitanya, di atas papan catur ini. Tapi akhirnya dia kalah, dia kehilangan semuanya. Tapi Hesou tidak puas, dia mencari Guizhou kembali, mengajaknya bertaruh nyawa. Baik, terserah kamu. Keduanya datang ke rel kereta api. Kali ini, mati atau kalah. Ini adalah masalah hidup dan mati. Menghadapi situasi ini, Guizhou masih membiarkannya bermain 3 langkah dulu. Hesou mengira dia pasti akan menang. 4 kata, saya tidak akan kalah. Dengan kecepatan kereta mendekat, mereka bermain semakin cepat, selangkah demi selangkah. Bahkan kaki Hesou terlihat gemetar. Guizhou melihat ke atas, berkata dia menang. Guizhou bertanya padanya, ingin mati dengan bermartabat, atau hidup dipermalukan? Lalu Guizhou langsung menghindar. Hesou marah, tapi kemudian, dia meminta Guizhou menyelamatkannya. Guizhou merasa ragu, harus menyelamatkannya, atau tidak. Saat tangan Hesou terlepas, Guizhou menjambak rambutnya, menariknya ke atas. Dia menyelamatkannya dengan syarat, dia ingin Hesou membantunya, menghadapi orang terakhir, orang yang telah membuat kakaknya mati, seorang raja catur, bernama Huan. Pertama dia membiarkan Hesou menculik putrinya, lalu mengancamnya, bermain catur dengan taruhan nyawa. Dia meminta Huan memilih 99 pemain, ditambah Huan, menjadi 100 pemain. Dia ingin melawan 100 pemain. Dari semangat dan keterampilan catur, dia ingin menghancurkan pembunuh ini. Keesokannya, arena dipenuhi pemain. Permainan dimainkan secara berurutan. Setiap 10 gerakan dihitung sebagai satu putaran. Guizhou bergerak di antara beberapa pemain catur, bermain melawan satu persatu. Melawan 99 pemain, dengan cepat. Kedua, ketiga, semakin banyak orang yang kalah, dan meninggalkan tempat. Guizhou membawa bangku, berjalan ke arah Huan. Akhirnya, penantian Guizhou selama 10 tahun lebih. Saat ini Guizhou sudah kehilangan banyak tenaga, namun dia terus berusaha. Huan melihat momen ini. Dia memulai duluan, lalu mendesak Guizhou. Guizhou berkata dalam hatinya dia tidak boleh kalah, lalu mengambil nafas panjang. Saat itu juga, catur di atas meja tampaknya memiliki kehidupan. Satu persatu terbang ke langit, terbang ke alam semesta, kemudian terbang ke kuil itu. Dia mulai melawan. Seketika mata Huang melebar. Dengan langkah ini, membuat dia terjebak. Kali ini giliran Guizhou yang mendesaknya. Huang mulai gelisah, menjatuhkan bidak secara acak. Guizhou mengangkat kepalanya. Dia mengeluarkan sebuah kancing baju. Ini adalah kancing baju kakaknya, yang terjatuh. Hari ini, Guizhou menjadikan kancing ini sebagai bidak, menyelesaikan balas dendamnya pada Huan. Huang perlahan mengangkat kepalanya.
Tapi Guiso tidak ingin melihatnya. Dia langsung beranjak pergi. Tali di atas kepalanya telah disiapkan, menggantung di udara. Jika dia tidak mati, maka putrinya akan mati. Sebagai seorang ayah, dia bangkit berdiri. Saat itu juga, dia melihat satu kata di papan catur. Mati. Huang berdiri di papan catur, mengakhiri hidupnya. Setelah membalaskan dendamnya, dia memilih pergi dari kota ini, memulai hidup baru. Sebenarnya saat menonton film ini, hal yang ditakutkan adalah adaptasi kisah nyata. Tapi film ini tidak. Film pertama, The Devon Move, dan ini adalah film kedua. Jika berminat, kalian boleh menonton film pertama. Saya Apao. Sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih. Seorang bocah datang ke kota, mengeluarkan uang koinnya, menaruhnya di papan catur. Berkata dia ingin berjudi. Seketika paman